Assalamualaikum dan selamat pagi anak-anak semuanya. Jumpa lagi pada video pembelajaran matematika kelas 4 SD. Dan materi kita hari ini adalah penaksiran jumlah harga sekumpulan barang. Simak videonya agar anak-anak memahami materinya dengan baik. Anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kita telah belajar bersama penaksiran jumlah harga sekumpulan barang. Dan untuk hari ini kita akan belajar bersama pembulatan pecahan. Pembulatan pecahan itu ada 3. Pertama, pembulatan pecahan biasa dan pecahan campuran. 2, pembulatan pecahan desimal, dan 3, pembulatan bilangan persen. Kita masuk ke pembulatan pecahan biasa dan pecahan campuran. Pecahan biasa dapat dibulatkan ke satuan terdekat, yaitu ke bilangan 0 atau 1. Untuk mempermudah melakukan pembulatan pecahan, kamu dapat menggunakan bantuan garis bilangan. Perhatikan letak pecahan terhadap bilangan 0 dan 1. Jika letak pecahan lebih dekat ke 0, maka pecahan dibulatkan menjadi 0. Jika letak pecahan tepat di tengah-tengah atau lebih dekat ke 1, maka pecahan dibulatkan menjadi 1. Perhatikan contoh berikut. Di sini sudah ada contoh soal. Yang pertama itu 5/8. Nah, 5/8 kita akan bulatkan ke satuan terdekat. Jadi menggunakan garis bilangan. Jadi anak-anak bikin dulu garis bilangannya. Karena dia per 8 berarti 8 bagian. 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, dan 1. Nah, di sini 8/8, 8/8 sama dengan 1. Oke. Nah, terus sekarang kita lihat ke sini 5/8 itu posisinya di mana? Berarti 5/8 posisinya di sini. Nah, anak-anak perhatikan posisinya itu dia lebih dekat ke 1 atau lebih dekat ke 0. Nah, kalau kita lihat di sini dia lebih dekat ke 1. Berarti jadi 5/8 dibulatkan menjadi 1. Oke, lihat contoh yang nomor 2, 3/6. Nah, sama, buat garis bilangannya 6 bagian. Lalu kita lihat posisi 3/6 di mana. Oke, posisi 3/6 ada di sini. Nah, di sini 3/6 itu dia ada di tengah-tengah. Ingat aturan yang tadi ya, kalau dia berada di posisi tengah itu dibulatkan ke 1. Jadi 3/6 dibulatkan menjadi 1. Oke, sekarang contoh soal berikutnya 3/7. 3/7 buat garis bilangannya, lalu tentukan posisinya. Posisi 3/7 berada di sini, berarti dia lebih dekat ke 0. Nah, kalau dia lebih dekat ke 0, berarti dia dibulatkan ke 0. Jadi 3/7 dibulatkan menjadi
menjadi 0. Oke, itu ya cara membulatkan. Ingat aja posisinya. Kalau dekat ke 1 berarti diubah menjadi 1. Kalau dekat ke 0 berubah ke menjadi 0. Dan kalau di tengah-tengah berubah menjadi 1. Ini pecahan biasa. Sekarang kita coba lihat contoh yang bilangan campuran. Untuk pecahan campuran kita pakai cara pembilangnya kita kalikan 2 dengan pedoman. Jika pembilangnya lebih besar sama dengan 1, jika penyebutnya lebih besar sama dengan 0. Nah, di sini itu bilangan bulatnya 2 kita pindahkan dulu. 2, baru ini pembilangnya kita kalikan 2, 3 kali 2 sama dengan 6. Nah, ini kan berarti pembilang dan penyebutnya sama, berarti ditambah 1. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi 2 3/6 dibulatkan menjadi 3. Sekarang lihat contoh yang kedua, 9 2/7. Oke, berarti bilangan bulatnya 9 kita pindahkan dulu. 9. Lalu sekarang 2 kita kalikan dengan 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. Berarti ini pembilangnya lebih kecil. Berarti penyebutnya lebih besar. Berarti dia diubah menjadi 0. Berarti 9 ditambah 0 sama dengan 9. Jadi 9 2/7 diubah ke satuan terdekat menjadi 9. Perhatikan lagi contoh yang ketiga, 6 3/4. Oke, berarti 6-nya dulu kita pindahkan. Oke, sekarang 3-nya kita kalikan 2. 3 kita kalikan 2 sama dengan 6, berarti lebih besar. Kalau lebih besar kita tambahkan 1. Tambah 1. 6 ditambah 1 sama dengan 7. Jadi 6 3/4 dibulatkan menjadi 7. Oke, itu tadi cara membulatkan pecahan campuran. Sekarang kita masuk ke pembulatan pecahan desimal. Nah, pembulatan pecahan desimal dapat dibulatkan ke satuan terdekat. Pedomannya masih sama. 0, 1, 2, 3, dan 4 dibulatkan menjadi 0. 5, 6, 7, 8, 9 dibulatkan menjadi 1. Kita lihat contoh soal berikut. Ubahlah pecahan desimal di bawah ini ke satuan terdekat. Pada bilangan 0,5, angka persepuluhannya adalah 5. Jadi kita bulatkan menjadi 1. 12,3, angka persepuluhannya adalah 3. Oleh karena 3 kurang dari 5, maka dibulatkan menjadi 12. Contoh selanjutnya 13,7. Karena 7 lebih dari 5, maka dibulatkan menjadi 14. Sekarang kita masuk ke pembulatan bilangan persen. Nah, untuk pembulatan bilangan persen ini aturannya masih sama dengan pembulatan bilangan desimal yang tadi. Langsung kita lihat contohnya. Contoh pertama 18%. 18% kalau dibulatkan ke puluhan terdekat, kita perhatikan satuannya. Satuannya 8, karena 8 lebih dari 5, berarti 18% dibulatkan menjadi 20%. Contoh selanjutnya 73%. Nah, kita perhatikan satuannya 3, berarti 3 kurang dari 5 menjadi 0. Jadi 73%
dibulatkan menjadi 70%. Contoh selanjutnya 85% dibulatkan ke puluhan terdekat menjadi, kita perhatikan satuannya 5, berarti diubah menjadi 90%. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan anak-anak dapat memahami materi yang Ibu sampaikan dengan baik. Terima kasih telah menonton video ini. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Dukung terus channel ini dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan bunyi loncengnya. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum.